Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Jasmine Azahro, akan membuka presentasi hasil kerja kelompok kami dengan judul Permasalahan Wilayah Padat Penduduk di Kelurahan Kaliawi. Kelompok ini beranggotakan yang pertama ada Fahrian Nur Kusnadi, Abil Qasim Ibnu Muhammad, Rahel Reva Simajuntak, Aurelia Dwi Nirwana, saya sendiri, Hoirun Nada Beladina, Asyifa Aurin Nurdita, Syifa Farahia Martatia, Sylvia Putri Sinia, dan Syafaria Fitri. Selanjutnya, terdapat daftar isi, yaitu latar belakang, isu wilayah, rumusan masalah, kerangka pikir, gambaran umum, desain survei, metode pengumpulan data, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nama saya Aurelia Dwi Nirwana Lubis, NIM 120220021. Saya akan membacakan latar belakang. Pemukiman kumuh merupakan masalah yang sering ada pada kota-kota besar di Indonesia. Pada umumnya, identifikasi pemukiman kumuh ada 3 hal, yaitu kondisi fisik wilayah, sosial penduduk, dan dampak dari 2 hal tersebut. Salah satu wilayah yang termasuk pemukiman kumuh yaitu Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemukiman tersebut terdapat pada area bukit yang tidak seharusnya dijadikan pemukiman masyarakat, dikarenakan keadaan yang kurang memadai. Oleh karena itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan pendidikan yang menjadikan wilayah tersebut menjadi kumuh, serta juga minimnya fasilitas yang ada. Karena kurangnya tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata hanya kelulusan SMP, mengakibatkan tingkat perekonomian di wilayah tersebut menjadi rendah dan rasio angka pengangguran yang tinggi, yang mengakibatkan banyaknya tindakan kriminalitas yang disebabkan antara kebutuhan dan pendapatnya tidak seimbang. Selanjutnya, saya Asyifa Aurin Nurdita dengan NIM 1202-20005. Isu wilayah. Di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung, khususnya pada daerah Kaliawi, terdapat berbagai masalah yang saling berkaitan. Seperti halnya masalah wilayah kumuh yang terdapat di daerah Kaliawi yang berdampak negatif bagi pertumbuhan penduduk dan angka kriminalitas yang ada. Belum lama ini, terdapat pencurian kotak amal yang dilakukan oleh seorang perempuan di dalam Masjid Al-Hidayah yang terdapat di Kelurahan Kaliawi Persada, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, di mana aksi dari wanita tersebut tertangkap kamera pengawas yang terdapat di dalam masjid pada hari Senin, 21 September 2020, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi pemukiman penduduk di Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang, dan Kota Bandar Lampung. 2. Bagaimana tingkat kriminalitas yang ada di wilayah Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. 3. Apa yang penyebab terjadinya kriminalitas yang terjadi pada Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. 4. Apa solusi yang harus dilakukan guna mengurangi wilayah yang kumuh di Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Syifa Farahia Martatia dengan NIM 120220043. Kerangka berpikir. Wilayah yang kumuh disebabkan oleh pendapatan penduduk yang rendah yang mengakibatkan tingkat pendidikannya rendah. Contohnya, anak-anak remaja dituntut untuk ikut ambil peran dalam membantu kehidupan ekonomi keluarga dan tingginya angka putus sekolah. Wilayah yang kumuh membutuhkan bantuan pemerintah dan melakukan urbanisasi dengan cara memberikan subsidi silang, menata daerah, memberikan bantuan dana sekolah untuk penduduk yang kurang mampu, serta melakukan sosialisasi tentang dampak dari lingkungan yang kumuh. Dengan itu diharapkan, dengan melakukan tindakan-tindakan atau solusi tersebut, dapat merubah pola pikir masyarakat menjadi jauh lebih baik dan kritis, serta dapat merubah tempat tinggal yang asri, sehingga dapat mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Saya ingin melanjutkan mengenai gambaran umum.
Kaliawi merupakan salah satu kecamatan yang berada di Provinsi Lampung. Kaliawi berada di Tanjung Karang Pusat. Kondisi Kecamatan Kaliawi saat ini menjadi sorotan karena kepadatannya. Dapat dilihat dari segi lahan yang ditempati sudah tidak efisien dengan dibangunnya rumah-rumah, dikarenakan lahan tersebut merupakan dataran tinggi yang dimana kita tahu sangat beresiko terhadap bencana. Tak hanya itu, kepadatan dan kumuhnya daerah di Kecamatan Kaliawi ini juga menjadi sorotan dikarenakan dilihat dari wilayahnya berada di pusat kota Bandar Lampung. Kepadatan ini terjadi karena kurangnya pendapatan masyarakat untuk membangun rumah di tempat lain yang lebih layak. Selain itu, akibat dari kurangnya pendapatan ini juga mendorong pikiran masyarakat untuk melakukan tindak kriminal. Saya Herunada Beladina akan melanjutkan presentasi mengenai desain survei. Adapun tujuan yang kita inginkan adalah mengidentifikasi karakter fisik dan non-fisik Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung dengan meninjau karakteristik fisik dasar, karakteristik prasarana, karakteristik sosial, karakteristik ekonomi, dan ada tujuan selanjutnya adalah mengetahui potensi dan masalah yang ada di Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung, dengan meninjau variabel potensi Kelurahan Kaliawi dan masalah Kelurahan Kaliawi. Tujuan yang ketiga adalah menyusun strategi pengembangan dan rencana tata ruang Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung. Ya, adapun variabel yang kita tinjau adalah pengembangan karakteristik Kelurahan Kaliawi dan kebijakan terkait RT/RW. Di sini dapat kita lihat peta wilayah, yaitu peta wilayah Kaliawi yang kita dapat dari Google Earth. Selanjutnya, di sini lokasi penelitian adalah pemukiman di Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Luas wilayah penelitian adalah 0,13 km persegi. Berikut batas-batas wilayah Kaliawi berbatasan dengan wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kelapa III, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kepalapa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Enggal, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kaliawi Persada. Perkenalkan, nama saya Safira Fitri dengan NIM 12022045. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan data. Yang pertama, kebutuhan data yang saya identifikasi adalah kondisi permukiman penduduk di Kelurahan Kaliawi. Dengan data yang saya ambil, bentuk bangunan, iklim, potensi fisik, kesesuaian lahan, kebersihan, dan pemukiman, keamanan, dan lain-lain. Unit datanya saya ambil kebanyakan di kondisi lingkungan. Data yang saya ambil semuanya data deskriptif. Tahun data yang saya ambil ada 5 tahun terakhir. Sumber datanya dari hasil survei wilayah. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan mengidentifikasi dokumen yang ada. Terus saya juga mengidentifikasi karakteristik penduduk di Kelurahan Kaliawi dengan data yang saya ambil ekonomi, masyarakat, pekerjaan, pendidikan, usia, tingkat produktivitas, sosial budaya, dan jenis kelamin. Lalu saya juga mengidentifikasi faktor penyebab kriminalitas di Kelurahan Kaliawi dengan mengambil data ekonomi, jumlah tanggungan, penghasilan rata-rata penduduk, dan pendidikan. Lalu data yang saya ambil yaitu dengan data 5 tahun terakhir dan data deskriptif. Mengidentifikasi cara penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi dengan mengambil data program penanggulangan, manfaat program, progres program, dan kesesuaian rencana dan hasil program yang pemerintah buat untuk wilayah tersebut. Perkenalkan, saya Silvia Putrisenia dengan NIM 1202-249. Berikut saya akan menjelaskan mengenai instrumen pengumpulan data. Menurut Suharmi Angkuto 2006, beberapa instrumen yang namanya sama dengan metode antara lain. Yang pertama, instrumen untuk metode tes adalah tes atau soal tes. Yang kedua, instrumen untuk metode angket atau kuesioner adalah angket atau kuesioner. Yang ketiga, instrumen untuk metode observasi adalah checklist. Yang keempat, instrumen untuk metode observasi adalah pedoman observasi. Instrumen pengumpulan data kali ini menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung terjun ke wilayah tersebut. Lewat wawancara terstruktur secara verbal, mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan teknik observasi berupa interview adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Selanjutnya,
Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Perkenalkan, saya Abil Qasim Ibnu Muhammad, NIM 1202200012. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Yang pertama, sampel. Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu masyarakat Kelurahan Kaliawi. Yang kedua, pengumpulan data primer seperti wawancara, kuesioner, dan observasi. Untuk pengumpulan data sekunder, data dari data setempat. Untuk contoh data menggunakan metode primer sudah didapatkan dengan mewawancarai 3 narasumber, yaitu yang pertama Ibu RT, yang kedua warga setempat, yang narasumber ketiga warga setempat. Nah, berikut ini hasil dari wawancara kami. Ariana Kusnadi, NIM 12022050 dari kelas RA. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Dari paparan materi di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kawasan yang padat penduduk menimbulkan tindak kriminalitas tinggi dan kawasan yang sangat kumuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya yang berkembang di wilayah tersebut. Setelah presentasi tadi, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya terdapat lampiran, yaitu yang berisikan tentang nama pembuat dari slide yang telah dilampirkan tadi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.